Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom, keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
Rise Generation, mari kita bersama-sama akan bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah kita memulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian sukacita dan damai sejahtera di dalam sepanjang ibadah kita dan di sepanjang hidup kita. Amin. Shalom Rise Generation, Rise for Him. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Ya senang banget ya, bersyukur banget hari ini kita masih bisa ibadah meskipun masih lewat streaming. Ibadah kita hari ini kita landasin dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Yuk teman-teman, kita pagi ini sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan, kita sama-sama angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya.
mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah. Dimanapun kami berada Tuhan, tapi kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, walaupun kami terbatas Tuhan hanya lewat live streaming, tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di setiap pada hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sungguh berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami sungguh serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar kuasa-Mu Tuhan yang sungguh pulihkan negara kami. Tuhan berkati setiap pemerintah Tuhan yang terlibat, dari Bapak Presiden sampai ke pemerintah Tuhan, ke daerah. Tuhan tolong dan berkati, biar Tuhan yang terus memberikan mereka kebijaksanaan Tuhan, biar mereka bisa membuat keputusan yang terbaik buat kami semua. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan setiap dari kami Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan kiranya Tuhan terus Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami juga sungguh serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan yang serahkan dan Tuhan yang pimpin jalannya ibadah. Dalam nama-Mu kami tetap mengucap syukur, amin. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih sama-sama boleh beribadah, dan kita akan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah yang sungguh layak untuk dipuji dan disembah. Sungguh indah. Kemanakah aku
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang bakal kita nyanyiin habis ini bakal ngingetin kita akan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, kasih Tuhan yang gak bisa digantiin sama kasih siapapun, dan kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap dari kita. Unending love. There's no silver or gold, and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Letting go of my pride, I lay down my desire just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will sing in you. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever, your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonders of your majesty. One thing I know, I'll find all I need in your unending love, in your unending love. Shalom Rise Generation, selamat hari Minggu. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa bertemu di dalam ibadah online seperti ini. Dan hari ini secara khusus kita sedang merayakan akan Mother's Day. Sehingga biarlah setiap diri kita masing-masing, kalian semuanya boleh untuk hari ini mengingat bagaimana cinta kasih ibu di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada dalam segala keadaan, dalam segala keterbatasan kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi corona seperti ini Tuhan. Kami yakin Engkaulah Allah yang menuntun jalan hidup kami. Hari ini kami ingin sekali lagi beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami diberikan hati, kami diberikan telinga sebagai seorang murid. Sehingga kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasai dan urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Layakkan hamba-Mu sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan hari ini adalah merupakan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah sumber segala berkat, Allah sumber pertolongan kami, juru selamat kami satu-satunya. Haleluya, amin. Rise Generation, kalau kita mengingat akan keadaan kita hari ini, sehingga kita tahu bahwa ada banyak sekali tempat yang saat ini di lockdown. Dan kalau kita mengingat tentang lockdown, maka kita tahu kita sulit sekali untuk keluar, kita sulit untuk melakukan aktivitas hidup kita. Dan sepertinya seolah-olah mau tidak mau hidup kita hanya boleh melakukan semuanya di rumah. Tetapi rasanya hari ini ada satu hal mungkin yang kita pikirkan. Ketika kota di lockdown, tapi masih banyak sekali orang-orang yang keluar dari rumah mereka. Melakukan aktivitas mereka bahkan. Dan seperti seolah-olah bebas. Tapi Rise Generation, ketika kota Anda, kota kita hari ini mengalami lockdown, mari kita mundur sejenak. Ketika kita di rumah, rasanya ada satu hal yang tidak pernah bisa di lockdown. Anda tahu? Ya, mama. Perkataan seorang mama rasanya sulit sekali untuk di lockdown. Anda setuju bukan? Saya yakin dan percaya bahwa di rumah kita masing-masing, Anda yang biasa pergi sekolah, berangkat sekolah, meninggalkan rumah selama kurang lebih 8 jam, tidak bertemu dengan keluarga, terutama dengan mama, lalu pulang, biasa disambut dengan nyanyian yang meriah bukan? Nak, bagaimana tugasmu hari ini? Nak, bagaimana kamu di sekolah? Nak, bagaimana besok? Ada ujiankah? Nak, bagaimana persiapanmu? Dan lain sebagainya. Tapi dalam masa-masa COVID seperti ini, Anda bangun tidur, Anda buka mata, hanya itu yang Anda temui. Mama yang siap menerkam seperti singa mungkin. Nak, cepat mandi. Nak, cepat sekolah online. Nak, bantu mama di dapur. Nak, dan nak yang lain. Saya tidak tahu mana yang lebih Anda pilih. Lockdown kota atau lockdown mama. Tapi hari ini kita ingin merenungkan sebenarnya mengapa harus ada seorang mama dan mama Anda hari ini. Kenapa Tuhan memilih mama seperti mama Anda hari ini. Dan bukan mama-mama seperti yang ada di drama Korea mungkin. Yang begitu anggun, begitu cantik, begitu rapi. Kita akan memperhatikan ada satu bagian firman Tuhan yang jauh daripada drama-drama Korea. Tetapi tokoh ini ternyata begitu menghargai akan apa yang menjadi perkataan ibunya. Mari kita siapkan dan kita buka bagian firman Tuhan kita
Di dalam Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya berharap Anda bisa mengikuti saya untuk membaca bersama-sama bagian firman ini. Amsal pasalnya yang ke-31, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah dia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ini adalah amsal-amsal yang diberikan kepada Lemuel dari sang ibu. Dan rupa-rupanya apa yang ada di dalam pesan ini? Yang pertama, ibunya memberikan satu nasihat yang begitu indah. Nasihat yang mengatakan kepada Lemuel bahwa seolah-olah diarahkan Lemuel tidak salah pilih perempuan. Jangan memberikan kekuatan. Anda bisa bayangkan ya, kalau hari ini di dalam usia Anda bisa pikirkan kalau Anda punya pacar lalu dibawa ke mama gitu. Lalu mama akan bilang, nak jangan yang ini. Waktu Anda tanyakan kenapa mah? Karena yang ini mirip sekali dengan mama. Mamanya gak mau disaingi. Tapi sering kali mama memberikan komentar-komentar tentang pasangan hidup yang menjadi pilihan kita. Terlalu antagonis mungkin mukanya. Terlalu nakal mungkin kelakuannya. Tapi intinya pasangan hidup sering kali mama kita menjadi kritikus. Garda depan. Bukan begitu. Tapi ini pun yang dilakukan oleh Ibu Lemuel. Dia memberitahukan hati-hati dengan kekuatan yang kau miliki Lemuel. Dan jangan sampai salah jatuh kepada perempuan-perempuan. Apalagi perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Yang kedua, ibunya memberikan peringatan tentang minuman keras. Kenapa? Karena ibunya tahu minuman keras akan memabukkan. Minuman keras akan membawa seseorang menjadi hilang dari apa yang seharusnya dia pikirkan hari itu. Minuman keras hanya merusakkan seseorang. Hari ini ketika saya mengambil gambar ini, kakak ipar perempuan saya sedang ada di ICU. Dan Anda tahu kenapa? Karena seorang anak muda yang setengah mabuk mengendarai motor dan kakak ipar saya mengalami tabrakan. 4 hari koma tanpa ada kejelasan. Minuman keras ternyata membahayakan sebuah nyawa. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan juga oleh ibu daripada Lemuel? Ibu daripada Lemuel menasehatkan kepada Lemuel untuk menjadi orang yang bijak, untuk menjadi orang yang adil, untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan kebenaran.
Dan itulah yang menjadi nasihat dari Ibu Lemuel bagi Lemuel ketika itu. Mungkin hari ini Anda akan bertanya-tanya, oke, so apa hubungannya Lemuel yang hidup pada masa perjanjian lama dengan hidup saya hari ini di tahun 2020? Hello, perjanjian lama begitu usang, sudah berlalu. Tapi ingat, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang menempatkan seorang ibu dalam diri seorang anak. Dan hari ini yang hendak kita lihat, yang hendak kita renungkan adalah bagaimana sebenarnya tujuan Tuhan untuk menempatkan seorang mama dalam hidup kita. Tema yang diberikan hari ini adalah A Mother's Beautiful Life. Saya sebagai seorang mama, ketika saya menerima tema ini, saya sendiri berpikir apakah saya adalah seorang mama yang memiliki kehidupan yang indah. Tapi hari ini yang saya ingin tanyakan pada Anda adalah, apakah mama Anda memiliki kehidupan yang indah? Khususnya ketika mama Anda memiliki Anda di dalam hidupnya. Apa peran seorang remaja, seorang anak yang masih berusia remaja bagi kehidupan mamahnya? Tidak bisa dipungkiri, seringkali remaja hanya dianggap, kamu tidak tahu apa-apa. Ini urusan mama. Ini urusan orang dewasa, bukan urusan anak-anak. Dan sepertinya seolah-olah posisi anak ditempatkan dan tidak berguna bagi kehidupan orang tua, dan terkhusus adalah mama. Tapi hari ini mari kita melihat, kembali kita merenungkan ketika kita melihat Lemuel yang telah menjadi seorang raja. Anda tahu raja, dia adalah raja masa. Raja adalah pimpinan yang tertinggi. Dia memiliki jabatan yang begitu luar biasa. Tetapi Lemuel tetap memakai nasihat-nasihat ibunya. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja. Karena itu kita mau melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap Anda. Yang pertama, jelas Tuhan ingin hidup Anda dibentuk melalui mama yang ditempatkan dalam hidup Anda. Yang kedua, Tuhan ingin supaya melalui kehadiran Anda, mama Anda pun akan mengalami kehidupan yang indah di dalamnya. Yang pertama, kalau kita merenungkan, Tuhan menempatkan mama karena Tuhan ingin membentuk hidup kita melalui setiap mama kita. Kenapa? Karena setiap hari mau tidak mau kita sadari, mama mengambil peranan yang begitu besar dalam mendidik seorang anak. Dan hari ini, kalau kita melihat sebenarnya kita tidak jauh daripada didikan mama-mama kita. Mungkin sifat kita, mungkin cara kita bicara, mungkin cara kita mengambil keputusan. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan melalui setiap diri mama yang ada dalam hidup kita. Dan syukurilah itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk hidup kita menjadi luar biasa dengan menempatkan mama yang Anda miliki hari ini. Dan yang kedua, kalau kita berpikir bahwa mama kita bisa mengalami kehidupan yang indah melalui kehadiran kita. Seorang anak sebenarnya tidak dituntut terlalu luar biasa bagi mamanya. Saya kasih tips bagi Anda, Rise Generation. 1, mama ingin didengarkan. Dengarkan apa yang mama katakan. Yang kedua, mama ingin diterima
apa adanya. Jangan tuntut mamamu terlalu berlebihan, karena itulah mama. Yang ketiga, mamamu ingin mengalami kasih sayang dari engkau. Sudahkah Anda mengasihi mama hari ini? Ambillah peranan itu. Peranan untuk membuat hidup seorang mama menjadi indah. Anda bisa ambil bagian di dalamnya. Tuhan akan bekerja melalui diri Anda. Dan khususnya dalam rangkaian Mother's Day seperti ini, tidak ada salahnya Anda tengok sebentar apa yang sebenarnya mama kerjakan di rumah sepanjang harinya. Selipkan hidup Anda untuk membantu mama hari ini. Senangkan Tuhan, senangkan mama. Hari ini Anda punya banyak waktu luang di rumah. Peluk mama Anda. Cium mama Anda. Katakan terima kasih. Katakan, Ma, aku sayang sama mama. Tuhan tidak pernah salah menempatkan seorang mama dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu mama yang terbaik bagi pembentukan hidup kita. Dan Tuhan tahu kita adalah anak yang terbaik bagi setiap mama kita. Biarlah Lemuel menjadi satu teladan dalam hidup kita. Nasihat ibunya menjadi sebuah pegangan ketika dia menjadi raja. Dan biarlah hidup kita hari ini juga boleh dibentuk oleh Tuhan. Melalui nasihat, melalui ajaran, melalui didikan dari setiap mama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ampuni kami kalau kami sering kali mengeluh atas keberadaan mama kami hari ini. Tapi kami rindu, kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu menempatkan seorang mama yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami pun adalah anak yang terbaik yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mama kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami boleh membawa satu kehidupan yang begitu indah bagi setiap mama kami. Karena kami yakin melalui Tuhan yang memakai kami menjadi alat berkat, kami pun akan membawa keindahan itu di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap mama yang kami miliki. Terima kasih karena Tuhan adalah Allah kami yang merancangkan semuanya baik adanya. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin menikmati perayaan Mother's Day hari ini. Dan kami ingin menjadi alat Tuhan untuk boleh membawa kehidupan mama kami juga menuju kepada keindahan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman.
Rise Generation, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, anugerah dan penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap langkahmu, setiap hidupmu, dan juga keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Hello Rise Generation, Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. Terus doakan kondisi situasi supaya Tuhan boleh tetap memulihkan kondisi kita saat ini. Dan juga congrats buat teman-teman kelas 12 yang udah lulus ya. Betul banget. Tuhan berkati juga di dalam masa depan, next step untuk teman-teman semua bisa jalani. Ya, Tuhan yang buka jalan buat jalan ke depan yang terbaik buat teman-teman semua ya. Dan hari ini juga adalah Mother's Day. Teman-teman bisa ucapin buat orang tuanya, buat mamahnya khususnya yang masih ada di rumah, untuk kita boleh jadi berkat juga gitu ya. Ikutin challenge yang ada di Instagram kita gitu ya, karena ini menjadi berkat sama-sama hari ini. Ya, dan juga thank you buat teman-teman semua yang udah ikut Teen Talk di Instagram Live Tentang relationship ya, tentang relationship. Dan kiranya ini juga boleh jadi berkat buat teman-teman, boleh jadi bekal untuk masa depan dan juga ketika teman-teman membangun sebuah relasi. Dan diingetin setiap hari kita ada gerakan doa Yes. di rumah kita masing-masing bersama dengan orang tua. Satu GI semua untuk kita boleh juga doakan bersama-sama dengan pandemik hari ini ya. Benar, dan gerakan Baik. doanya di-upload di Instagram Departemen Remaja juga ya. Yap. Dan terus berdoa bagi keadaan hari ini yang terbaik bagi setiap kita. Stay safe, stay at home bagi setiap kita. Rise Generation, Rise for Him. Can't get enough.